Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 Batch 3D Animation Development yang akan menjelaskan tentang final project kami yang berjudul Malu-Malu Bikin Ambigu. Kelompok 3 sendiri terdiri Sodik Permana sebagai animator dan juga storyboard artist, lalu ada Rico Ferdiansyah sebagai animator dan juga editor, lalu ada Agung Widi Pramana sebagai animator dan juga 3D artist, dan saya sendiri Fania Amalia sebagai animator dan juga presentation designer. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Pada final project kali ini, kami mengangkat tema tentang social anxiety. Social anxiety atau gangguan kecemasan sosial merupakan gangguan kejiwaan yang menyerang penderitanya untuk merasakan tidak nyaman di dalam keramaian, malu untuk membuka diri, rasa khawatir bahwa tindakannya akan menyinggung orang lain. Di Indonesia sendiri, 1 dari 20 remaja di Indonesia mengalami gangguan kecemasan atau social anxiety yang rata-rata di remaja usia 10 hingga 17 tahun. Social anxiety sendiri juga memiliki beberapa penyebab. Yang pertama yaitu keluarga. Masalah dengan anggota keluarga dan kesulitan untuk beraktivitas bersama anggota keluarga dapat memicu seorang individu memiliki social anxiety. Lalu ada teman sebaya. Masalah hubungan dengan teman sebaya dan merangkai kasus pembulian di Indonesia dapat membuat seseorang memiliki social anxiety dan ketidakpercayaan diri. Lalu ada masalah sekolah dan juga pekerjaan, yaitu kesulitan untuk menyelesaikan tugas sekolah dan performa pekerjaan yang buruk, sehingga membuat seorang individu merasa bahwa apa yang dia lakukan tidak akan berdampak bagi sekitarnya. Lalu ada distress personal atau rasa bersalah dan rasa sedih yang berkepanjangan, sehingga membuat seorang individu tidak dapat mengontrol emosi dan juga perasaannya. Untuk target audienya sendiri, target audiensnya adalah remaja usia 12 sampai 21 tahun. Karena penderita social anxiety umumnya adalah remaja, sehingga kesadaran bahwa kecemasan berlebih merupakan salah satu bentuk gangguan kejiwaan yang tidak hanya memerlukan penanganan medis, melainkan perlunya dukungan dari orang sekitar dan kemauan dari diri sendiri untuk sembuh dan berubah. Nah, karena remaja ini eh, biasanya sangat rentan dan tidak terlalu aware akan mental illness, baik mental illness yang diderita oleh orang lain, baik ataupun diderita oleh dirinya sendiri. Maka kami buat ini untuk orang-orang yang tidak aware akan mental mental itu seperti apa. Nah, dalam kasus ini lebih dispesialisasikan kepada social anxiety. Next. Nah, narasi solusi animasi pendek berbasis 3D yang menampilkan bagaimana seorang dengan gangguan kecemasan berusaha untuk melawan ketakutannya dalam berinteraksi sosial dengan orang lain. Nah, animasi 3D ini sendiri memiliki keunggulan dalam efektif, efektif dalam memberikan gambaran langsung bagaimana penderita sosial anxiety dalam berinteraksi, menarik informasi berupa video lebih menarik bagi masyarakat milenial saat ini dibanding informasi berupa poster, konten edukasi. Konten edukasi yang membahas tentang gangguan kejiwaan belum banyak dibuat sehingga dapat membantu meningkatkan awareness terhadap penyakit gangguan mental khususnya social anxiety dan mudah dipublikasi. Konten digital berupa video lebih mudah untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai platform sosial media saat ini yang beragam. Next. Kelompok kami menggunakan pedoman riset dengan subjek mahasiswa dalam permasalahan dan social awareness yang sering terjadi pada mahasiswa, yaitu social anxiety atau kecemasan sosial. Bahwa tidak sedikit mahasiswa yang mengalami kecemasan sosial saat menjalani masa kuliah, yang akhirnya berdampak pada rasa cemas yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan mahasiswa, terutama pada mahasiswa baru. Sebagai makhluk sosial yang akan melakukan interaksi sosial di lingkungan kampus, apalagi mahasiswa baru, dapat kemungkinan sering kali mendapat interaksi yang bersifat tidak menyenangkan, baik itu dengan teman kuliah atau pihak kampus, dan itu dapat menimbulkan kecemasan sosial apabila terus-menerus dilakukan. Dari fenomena tersebut, akhirnya kita membuat sebuah ide naskah hingga terciptalah judul, yaitu Malu-Malu Bikin Ambigu. Setelah itu berlanjut pada pembuatan storyboard oleh Mas Sodik, dan setelah storyboard sudah dibuat, kita sudah terbayang aset untuk scene pembuatan animasi itu. Jadi terdapat kampus yang di depannya ada sebuah taman dengan kolam di tengahnya. Setelah itu ke tahap membuat aset untuk taman dan kampus. Setelah aset sudah jadi, kami berempat mengerjakan animasi. Karena terdapat 19 shoot, kami membaginya menjadi 4.
Namun karena di sini ada suara karakter berbicara, saya dan Mbak Fania menjadi voice actor atau yang melakukan dubbing. Setelah animasi dan dubbing sudah jadi, kita lanjut pada perancangan, yaitu menyatukan karakter yang kita animasikan dengan aset yang sudah disiapkan sebelumnya. Menyesuaikan skala karakter dan menempatkan beberapa kamera yang nantinya akan kita gunakan untuk rendering. Di sini kami juga dipandu oleh Mas Riko untuk mengatur pencahayaannya untuk rendering nantinya yang disesuaikan, yaitu point light, intensity, color, shadow, ambient light, ambient shade, volume light, dan beberapa tempat untuk posisi cahaya supaya lebih bagus hasil renderingnya nanti. Setelah posisi cahaya sudah siap, tinggal proses rendering, yang setelah itu kami masing-masing anggota serahkan pada Mas Riko untuk di demo reel atau masuk proses editing supaya menjadi animasi yang utuh dan sesuai alur shoot. Demikian alur kerja yang kelompok kami lakukan. Dalam tag dan metode di 3D animasi, kami menggunakan dua karakter utama seperti yang ada di gambar. Yang pertama adalah Mustafa sebagai orang yang menderita social anxiety dan Lily sebagai temannya Mustafa. Untuk alur ceritanya kami menggunakan alur maju. Kami juga menggunakan dubbing audio untuk memperjelas percakapan kedua karakter tersebut. Dan pada tahapan-tahapan pembuatannya ada 3 tahap berupa praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Next. Hai, Hah, amit-amit yang bayi. kamu nggak apa-apa? Aku mau tanya soal tugas nih. Bantuin aku ya, please. Oke, baiklah. Beneran? Makasih. Dari video tersebut menceritakan bahwa Mustafa adalah orang yang memiliki kondisi social anxiety yang membuatnya sulit bergaul dengan orang lain. Kemudian temannya Lily datang untuk meminta diajari sama Mustafa. Dalam kondisi ini Mustafa menghadapi dua pilihan, apa dia akan menjawab iya dan membuka diri atau menolak untuk mengajari dan menutup diri. Dan pesan yang disampaikan pada video ini adalah keputusan Mustafa untuk mencoba untuk membuka diri dan mulai aktif berinteraksi pada orang-orang lain di sekitarnya. Next. Tindak lanjut dari proyek ini yaitu kami akan menggunakan media sosial sebagai alat untuk menyebarluaskan video sosial awareness ini. Setelah itu kami mengharapkan mendapatkan feedback dari masyarakat dan kami akan terus melakukan pengembangan 3D animation kami menjadi lebih baik ke depannya. Demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.